Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati fillah, jamaah Masjid Al-Jihadu fi Sabilillah yang pakai fi Sabilillah Al-Jihad di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat yang Allah muliakan. Alhamdulillah kembali kita berjumpa. Kita sedang membahas bagaimana cara mengobati hati yang sudah terjangkiti penyakit hati. Baik penyakit syirik, kufur, bid'ah, syubhat, syahwat, dan yang sejenisnya. Sudah dua cara pengobatan, terapi pengobatan yang sudah kita terangkan. Pertama adalah qiraatul Quran, yang kedua zikrullah. Sekarang kita masuk ke yang ketiga. Obat yang ketiga bagi hati yang terjangkit penyakit adalah al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Yang dimaksud ilmu adalah ma qala Allah wa ma qala Rasul ala fahmi ahlihima. Ilmu yang dimaksudlah apa yang dikatakan oleh Allah, yaitu Quran. Dan apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang sahih berdasarkan pemahaman ahlinya, bukan berdasarkan pemahaman selain mereka, pemahaman orang yang bodoh. Maksud bodoh tentang Quran Sunnah, walaupun mungkin dia cerdas, mungkin dia pintar, mungkin dia bergelar profesor, doktor, insinyur, dan gelar lainnya di dalam urusan atau ilmu dunia. Tapi bodoh tentang Quran Sunnah. Bodoh tentang ilmu-ilmu alat untuk memahami Quran Sunnah, tidak faham bahasa Arab, nahwu sharaf, balaghah, tidak faham ulumul Quran, ulumul hadis, ilmu tafsir, dan ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk memahami Quran Sunnah. Dia bodoh tentang Quran Sunnah. Kebodohan seperti ini lalu dipakai untuk memahami Quran Sunnah pasti keliru, pasti salah. Pemahaman mereka yang seperti itu jangan diikuti ketika berbicara tentang Quran Sunnah. Ikutilah ahlinya. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Kebodohan adalah penyakit yang melahirkan syubhat dan syahwat, dua penyakit yang membahayakan manusia karena menjerumuskan mereka ke dalam jurang kebinasaan dunia sampai akhirat. Karena kebodohan adalah penyakit, maka obatnya adalah ilmu. Berkata Imam Ibn Qayyim yang dinukil oleh mu'allif dalam kitab Al-Wabilus Sayyib, i'lam rahimakallah bi anna amradal qulub kullaha
mutawallidatun anil jahl wa dawa'uha al-ilm. Ketahuilah wahai saudaraku yang semoga Allah merahmati kalian, bahwa penyakit-penyakit hati seluruhnya lahir dari kebodohan. Makanya obatnya adalah ilmu. Ketika orang Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, "Ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Hai Musa, buatkan bagi kami satu patung sesembahan. Sebagaimana tuh mereka juga memiliki patung sembahan. Jadi Nabi Musa dan kaumnya saat itu lewat ke sekelompok orang yang sedang menyembah banyak patung. Si Bani Israel ini meminta patung sesembahan kepada Nabi Musa. Apa kata beliau? Bal antum qaumun tajhalun. Dasar kalian mah jelema bodoh. Dasar kalian mah orang bodoh. Maknanya kebodohanlah yang menjadi penyebab mereka minta patung sesembahan. Dan ini syirik. Berdasarkan hal itulah maka orang terjerumus ke dalam syirik, ke dalam kufur, ke dalam bid'ah, ke dalam dosa dan maksiat itu karena kebodohan. Makanya obatnya adalah ilmu. Sebagaimana sabda Nabi SAW terhadap orang yang suatu saat terluka berlumuran darah. Lukanya parah. Qadarullah lagi dalam keadaan lupa dia junub. Jadi kalau mau sholat harus apa dulu? Mandi dulu. Terus orang ini nggak tahu ada nggak rukhsah keringanan untuk tidak mandi. Para sahabat menyatakan tidak ada. Kamu harus mandi. Walaupun dalam keadaan luka. Akhirnya orang ini maksakan mandi dan mati. Tambah parah lukanya sampai mati. Sampailah berita ini kepada Nabi SAW. Beliau bersabda, qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya. Jadi anggap para sahabat yang memberi fatwa yang salah itu yang bertanggung jawab menyebabkan kematian orang itu. Lalu beliau berkata, ala sa'alu idza lam ya'lamu fa innama syifa'ul ayyi as-su'al. Kenapa mereka tidak bertanya kalau mereka tidak tahu? Jangan berfatwa tanpa ilmu. Karena apa? Karena obat bagi kebodohan adalah bertanya. Hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan, sebagaimana kehasanan hadis ini diterangkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Sunan Abu Daud. Hadis ini menunjukkan obat bagi kebodohan adalah bertanya. Menunjukkan kebodohan itu penyakit. Dan obatnya ilmu dengan cara bertanya. Berdasarkan hal itulah maka berkata mu'allif faja'alal iyya wa huwa iyul qalbi anil ilmi wal lisani anil nutqi bihi maradan wa shifa'u su'alul ulama. Dalam hadis ini Nabi SAW menjadikan kebodohan, itu bodohnya hati dari ilmu dan lisan, dianggap sebagai penyakit dan obatnya adalah bertanya kepada ahlinya, kepada para ulama. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, ma min dhammin fil Qur'an illa wa huwa thamratul jahl. Wa ma min madhin fil Qur'an illa wa huwa thamratul ilm. Tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang isinya mencela,
Mencela orang atau perbuatan. Mencela syirik, mencela kufur, mencela bid'ah, mencela dosa maksiat dan pelakunya. Tidaklah ada satu ayat pun yang berisi celaan kecuali itu pasti buah dari kebodohan. Orang syirik karena bodoh, orang kufur karena bodoh, orang berbuat bid'ah karena bodoh, orang terjerumus ke dalam dosa dan maksiat juga karena kebodohan. Makanya Allah berfirman, wa qarna fi buyutikun wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah hai kalian para wanita, para istri Nabi bertabaruj seperti tabarujnya orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Menunjukkan tabaruj yang dilakukan oleh para wanita sebagai salah satu bentuk dosa dan maksiat adalah wujudnya tak dari kebodohan. Penyebabnya adalah kebodohan. Maka tidak ada satupun orang yang dicela dalam Al-Quran karena kesalahannya. Kecuali itu pasti buah dari kebodohan. Dan tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang memuji, yang menyanjung baik orang atau perbuatan, kecuali pasti itu buah dari ilmu. Allah memuji orang beriman, beramal soleh, bertakwa, berbuat kebaikan, orang yang sabar, dipuji, disanjung oleh Allah. Kenapa orang bisa iman, bisa takwa? Kenapa orang bisa beramal soleh? Kenapa orang bisa bersabar? Pasti karena ilmu. Buah dari ilmu melahirkan keimanan, amal soleh, ketakwaan, kesabaran, kebaikan, dan yang lain-lainnya yang menyebabkan Allah memuji mereka, dan itu adalah ilmu. Maka kebodohan adalah penyakit dan obatnya adalah ilmu. Makanya Imam Ibnu Qayyim khusus menyusun sebuah kitab. Judulnya Ad-Da'u wad-Dawa. Ad-Da artinya penyakit. Ad-Dawa artinya obat. Di dalam kitab itu dijelaskan yang dimaksud penyakit yang dibahas oleh Imam Ibnu Qayyim adalah penyakit hati. Yang melahirkan kekufuran, perbuatan syirik, perbuatan bid'ah, perbuatan dosa dan maksiat. Itulah penyakit yang lebih berbahaya daripada penyakit badan. Apa obatnya? Obatnya ilmu. Dengan ilmu, orang yang tadinya terjerumus ke dalam syirik, tahu syirik itu buruk, lalu dia tobat dan kembali kepada tauhid. Dengan ilmu, orang yang tanya kufur tahu kufur itu buruk, lalu dia berhenti keluar dari kekufuran menuju iman, dari bid'ah kepada sunnah, dari maksiat kepada taat. Maka jiwa yang terjangkiti penyakit sembuh lagi oleh ilmu. Dan ingat, penyakit hati jauh lebih dahsyat efek buruknya daripada penyakit badan. Berkata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Miftahud Daris Sa'adah. Kata beliau, fa amradul qulub as'abu min amradil abdan. Lianna ghayata maradil badan ay yufdiya bi sahibihi ilal maut. Wa amma maradul qalbi fayufdi bi sahibihi ila syaqa'il abadi wa la shifa li hadzal marad illa bil ilm. Kata Imam Ibnu Qayyim, penyakit hati lebih berat daripada penyakit badan dan lebih berbahaya. Karena puncak dari penyakit badan hanya menyebabkan si penderitanya itu mengalami kematian, dan itu akhir dari keburukan karena penyakit badan, mati. Dan mati bukan sesuatu yang terlalu merugikan manusia. Adapun penyakit hati menyebabkan pelakunya terjerumus ke dalam penderitaan yang abadi, azab di akhirat.
Penyakit hati menyebabkan orang itu syirik, kufur, maksiat atau dosa, azabnya dahsyat. Lebih mengerikan daripada kematian. Dan tidak ada obat bagi penyakit ini kecuali hati. Fakama annahu la hayata lil ard illa bil matar, fakadzalika la hayata lil qalbi illa bil ilm. Sebagaimana tidak akan ada kehidupan di muka bumi kecuali dengan adanya air hujan yang turun. Kalau kemarau panjang setahun apalagi lebih, apa yang terjadi pada tanah? Tanah itu gersang, kering. Kalau kering, mematikan kehidupan yang ada di dalamnya. Rumput-rumput, tanaman-tanaman kering, air juga kering, sumur-sumur sararaat. Saraat itu apa? Sumur-sumur saat. Sumur kering, kering mah garing bahasa Sunda. Kering mah lawan dari basah. Ai saat mah lawan dari berair. Surut, ya surut. Surut mah berkurang, masih ada air. Saat mah garing, weh. Kehidupan hilang. Kalau rumput mati, binatang pemakan rumput tumbuh-tumbuhan mati. Kalau binatang pemakan rumput-rumputan mati, binatang predator pemakan daging juga nggak ada makanan mati. Coba manusia mau makan apa? Matilah bumi. Mati bumi karena tidak ada air hujan. Demikian juga tidak akan ada kehidupan bagi hati kecuali dengan ilmu. Nabi SAW mengumpamakan wahyu yang Allah berikan kepada beliau, lalu beliau dakwahkan ke tengah umat manusia. Itu tak ubahnya bagaikan air hujan yang turun dari langit, yang kemudian diterima oleh bumi. Maka jenis tanah di dalam permukaan bumi terdiri dari 3 jenis. Jenis yang pertama adalah tanah yang gembur, menyerap air, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Muncul tumbuh-tumbuhan rumput, kemudian jamur, itu bermunculan. Sore harinya hujan turun, besok paginya jamur bermunculan. Maka ada peribahasa seperti jamur di musim hujan. Banyak bermunculan secara cepat. Ada lagi jenis tanah yang disebut dengan kian. Kian itu tidak menyerap air tapi hanya bisa menahan air, tergenang seperti batu cadas. Batu cadas itu tidak bisa menyerap air tapi bisa menahan air, airnya tergenang. Ada manfaat, ada air yang tergenang itu dipakai minum orang, minum binatang, bisa nyuci, bisa menyiram tanam-tanaman. Tapi tanah yang keras seperti cadas itu tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ada lagi jenis tanah yang ketiga, tidak bisa menyerap air dan tidak bisa menahan air dan tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Air itu mengalir lewat begitu saja, tidak terserap, tidak tertahan. 3 jenis tanah. Mana yang terbaik? Yang pertama. Dan itu adalah ilustrasi, gambaran dari kondisi hati manusia ketika menerima wahyu, menerima penjelasan Quran Sunnah, menerima dakwah. Ada yang menyerap menjadi iman, lalu melahirkan amal soleh, bermanfaat bagi diri, bermanfaat bagi orang banyak. Seperti tanah yang gembur tadi, menyerap air dan menumbuhkan tanaman, tumbuh-tumbuhan dan bermanfaat bagi manusia.
Ada lagi orang yang menyerap ilmu tetapi tidak bermanfaat untuk dirinya, cuma bermanfaat bagi orang lain. Ini orang-orang munafikin atau ini nih orang muslim. Orang muslim yang rata-rata di atas rata-rata. Siapa? Ulama, dai, ustaz, mubalik. Dia memahami ilmu Quran Sunnah, tidak diamalkan untuk dirinya, tapi dia bisa ajarkan ke orang lain. Karena apa? Karena dia menjadikan ilmu yang dia pahami sebagai alat untuk meraih keuntungan duniawi. Orang seperti ini oleh Nabi SAW disebut dengan rajulun fajir. Orang durhaka. Manfaat ke umat, iya. Dia dakwah. Menyampaikan ilmu yang dimilikinya kepada orang lain. Orang lain tertuntun. Orang lain tercerahkan. Orang lain memperoleh manfaat. Tapi dia tidak mengambil manfaat itu untuk dirinya sendiri. Inilah yang dimaksud dengan hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, innallaha la yu'ayyidu hadzal din birrajulil fajir. Allah menguatkan, mengokohkan agama ini dengan orang yang fajir, orang durhaka, ahli maksiat. Waktu saya dulu masih muda, masih bujang, sekarang sudah nggak bujang lagi. Pernah mendengar hadis ini terbayang bahwa Islam akan dikuatkan oleh ahli maksiat. Kebayang suatu saat tukang mabok, tukang judi, tukang zina, tukang maling gitu membela Islam, kan gitu ya. Ternyata itu difahami oleh otak, oleh kebodohan. Tapi setelah kita mendengar penjelasan para ulama bukan begitu. Ya ada ceritanya para preman membela Islam. Yang ada adalah preman dibayar untuk mengobrak-abrik pengajian, itu ada. Siapa laki-laki durhaka yang dimaksud dalam hadis ini? Ustaz, ulama, kiai, mubaligh, dai. Dai yang gimana? Yang berilmu, ilmunya lurus, ilmunya benar. Menyampaikan ilmunya, tapi niatnya untuk dunia. Niatnya mungkin ingin disanjung, ingin dipuji, ingin disebut naik kondang, ingin disebut mubalik terkenal, ingin disebut ustadz sejuta ummahat, dan seterusnya. Ingin viral, ingin beken, ingin kaceluk, kaun-aun, kakoncara, kajana pria, masyhur, populer. Atau ingin duniawi lainnya, mungkin ingin uang, mungkin ingin jabatan, ingin kedudukan. Niatnya li ghairillah. Niatnya bukan karena Allah. Setiap orang yang melakukan ibadah dengan niat tidak karena Allah, dia fajir, dia durhaka. Tapi karena ilmu yang disampaikannya benar, umat dapat manfaat. Islam terkuatkan. Banyak orang memperoleh hidayah karena dakwahnya. Tapi niatnya buruk untuk meraih kepentingan dunia. Dia fajir. Dan Islam terkuatkan dengan perbuatan orang itu. Ini yang dimaksud. Inilah yang Qian tadi. Qian itu tanah yang keras yang tidak menyerap air, hanya bisa menampung air, dan air yang ditampungnya bermanfaat bagi orang banyak. Ini jenis yang kedua, buruk ini. Walaupun ada manfaat. Jenis yang ketiga yang terburuk adalah jenis tanah yang tidak bisa menyerap air, tidak juga bisa menahan air, tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Maka ini gambaran orang yang hatinya ketika didakwahi menolak.
nggak mau faham, nggak mau ngerti, nggak mau tahu, otomatis tidak memberi manfaat kepada umat. Orang ini bodoh tentang agama, nggak mau tahu. Seburuk-buruk jenis tanah, seburuk-buruk jenis hati. Berdasarkan hal itulah maka berkata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Miftahud Daris Sa'adah, kata beliau, walihada fa innal arda innama tahtaju ila al-matar fi ba'dil awqat fa idza tataba 'alayha ihtajat ila inqita'ihi wa amma al-ilmu fayahtaju ilaihi al-qalbu bi'adadil anfas wa la yaziduhu kathratuhu illa salahan wa naf'an. Bedanya antara hati manusia dengan tanah, kata Imam Ibnu Qayyim, tanah itu hanya membutuhkan hujan di sebagian waktu saja, tidak setiap saat. Dan kalau hujan setiap saat, setiap hari, apa yang terjadi? Rusak itu tanah. Banjir di mana-mana, bangunan juga bisa runtuh. Pohon-pohon bisa tercabut dari akarnya, ikut hanyut. Kehidupan manusia pasti terganggu. Maka butuh apa? Butuh kadang-kadang berhenti dari hujan. Hujan itu cukup sehari sekali, tapi beberapa menit saja, maksimal sejam. Nah itu cukup. Nah kalau seharian hujan sudah banjir di mana-mananya. Apalagi siang malam hujan selama seminggu, wah, seperti yang terjadi di kaum Nabi Nuh. Terus selama berhari-hari hujan, siang malam tak berhenti-henti, banjir. Sampai seluruh daratan, sampai puncak gunung juga terendam. Tidak ada yang selamat, kecuali orang-orang yang ditampung di atas perahu Nabi Nuh. Hanya itu. Jadi itu tanah hanya membutuhkan guyuran air hujan sewaktu-waktu, tidak sepanjang waktu. Adapun ilmu dibutuhkan oleh hati sebanyak mungkin tanpa dikhawatirkan akan merusak jiwa kita atau hati kita atau otak kita dengan ilmu yang ditambahkan terus-menerus. Semakin banyak ilmu yang diberikan, yang terserap oleh hati, semakin banyak kemaslahatan dan manfaatnya. Itu pernyataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Berdasarkan hal itu, fahajatul qalbi ilal ilmi laysat kahajati ila tanaffus fil hawa bal a'zam. Kebutuhan hati terhadap ilmu tidak seperti butuhnya badan kita terhadap oksigen, bahkan lebih lagi daripada itu. Karena apa? Karena sekali lagi, tidak terpenuhinya kebutuhan oksigen bagi tubuh kita maksimal berakhir dengan kematian. Dan kematian bukanlah akhir dari segalanya. Setelah kematian ada kehidupan baru setelah itu. Adapun kalau jiwa tidak terpenuhi kebutuhan ilmunya, maka bisa berakhir dengan penderitaan yang abadi karena terkena dengan murka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Fabil jumlah, ini pasti masih perkataan Imam Ibnu Qayyim. Fal ilmu lil qalb mithlul ma' lis samak idza faqadahu mat fa nisbatul ilmi ila al qalbi kanisbati daw'il aini ilaiha wa kanisbati sam'il udhun kalamal lisan ilaihi fa idza adimahu kana kal ainil amya wal udhunis samma wal lisanil akhras. Kesimpulannya, ilmu bagi hati, taubahnya bagaikan air bagi ikan. Bila ikan terpisah dari air, apa yang terjadi? Mati. Mati pula jiwa bila terpisah dari ilmu.
Hubungan ilmu dengan hati taubahnya seperti hubungan cahaya bagi mata. Bisakah mata melihat tanpa ada cahaya? Tidak. Seperti hubungannya pendengaran terhadap suara. Seperti hubungan umpamanya apabila mata tidak mampu menerima cahaya atau kehilangan cahaya, mata itu akan buta. Dan apabila telinga kehilangan kemampuan pendengaran, maka dia akan tuli. Dan lisan apabila tidak mampu berbicara, maka dia akan bisu. Seperti itu hati yang tidak diberi nutrisi ilmu. Matilah hati, dan apabila hati mati, maka hilanglah fungsi dari hati tersebut. Walhasil, salah satu cara mengobati hati adalah dengan ilmu. Bagaimana cara kerja ilmu di dalam mengobati hati? Ilmu mengobati hati dengan dua cara. Cara hissi dan cara maknawi. Cara hissi adalah, tadi dijelaskan, semua penyakit hati berupa syirik, berupa kufur, berupa khurafat, berupa syubhat dan syahwat, itu kebodohan sumbernya. Ketidaktahuan. Maka orang terjerumus ke dalam syirik karena nggak tahu ini syirik loh. Setelah dapat ilmu dijelaskan, baru tahu, oh ini bahaya. Lalu berhenti. Maka karena penyakit syirik, kufur dan sejenisnya lahir dari kebodohan, begitu diberi ilmu hilang kebodohan. Dengan hilangnya kebodohan sembuh, karena kebodohan obat. Kebodohan obat, karena kebodohan penyakit. Kalau kebodohan hilang berarti penyakit hilang, sembuh itu. Orang umpamanya bermaksiat dengan cara meninggalkan kewajiban. Dia nggak tahu bahwa itu wajib. Setelah diberitahu, oh dia terkejut. Ternyata kalau nggak dikerjakan terancam dengan azab, murka Allah, laknat Allah, dosa dan seterusnya. Akhirnya dia melakukan kewajiban itu. Terus karena ilmu dia tahu cara melakukan kewajiban itu dengan cara pelaksanaan yang berkualitas. Bukan ala kadarnya, bukan asal-asalan. Maka terterangilah jalan hidupnya. Setelah kebodohannya hilang oleh ilmu, hilang juga penyakitnya. Ini cara kerja yang pertama dari ilmu. Menghilangkan kebodohan yang menjadi penyebab lahirnya penyakit hati berupa syirik, kufur atau yang lain-lainnya. Ini cara kerja yang pertama. Cara kerja yang kedua, ilmu adalah pengundang turunnya hidayah dari Allah. Orang bisa meninggalkan kewajiban, melanggar yang haram karena jauhnya dia dari hidayah, dari taufik. Nggak dapat taufik, nggak dapat hidayah dari Allah, nggak dapat semangat untuk melakukan ibadah, nggak dapat filter penolak keburukan. Akhirnya kewajiban ditinggalkan, akhirnya hal-hal yang diharamkan dilanggar dan dilakukan. Karena jauhnya dia dari hidayah Allah. Maka ketika dia belajar ilmu, ilmu itu pengundang turunnya hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi SAW menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menelusuri suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan dia jalan menuju surga. Akhirnya artinya Allah akan turunkan hidayah.
Taufik, dengan hidayah taufik ini dia berbuat, dia beramal, beriman, beramal soleh. Itu yang menyebabkan dia mudah melangkah menuju surga. Hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Dan hidayah terpancing oleh ilmu. Hidayah diundang oleh ilmu. Lihat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa hafathumul malaikah wa unzilat alaihimur rahmah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa unzilat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fiman indah. Kalau suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, mereka baca Al-Quran dan mempelajari isinya, ngaji itu, belajar ilmu, maka para malaikat akan turun untuk mengerumuni mereka. Allah akan curahkan rahmat kepada mereka. Allah akan turunkan sakinah atau ketentraman jiwa kepada mereka. Dan Allah akan memuji-muji mereka, menyebut nama mereka di hadapan para malaikat yang ada di sekitarnya. Jadi orang yang sedang ngaji dapat rahmat, dapat sakinah, dapat salawat dari Allah, dapat salawat dari para malaikat, dan juga dikerumuni oleh para malaikat. Orang yang dapat itu pasti dapat hidayah dari Allah. Sakinah, tahu nggak sakinah? Sakinah itu ketentraman jiwa, menambah iman, menunjukkan bukti adanya hidayah. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Allah lah yang menurunkan sakinah, ketentraman jiwa kepada hati orang mukmin untuk nambah iman mereka daripada iman yang sudah ada sebelumnya. Nambah iman itu bukti adanya hidayah Allah yang turun. Nambah iman, nambah dorongan semangat ibadah, nambah kuat benteng pertahanan dari godaan dosa dan maksiat. Dari dua sisi inilah ilmu bekerja untuk membersihkan hati. Ada tambahan pengetahuan, tambahan pencerahan, tambahan informasi tentang apa yang harus dia lakukan dan apa yang harus dia jauhi. Ada hidayah dan taufik dari Allah dari dalam yang menyebabkan dia memiliki semangat besar untuk beribadah dan beramal soleh dan menolak berbagai macam godaan dan rayuan untuk berbuat dosa dan maksiat. Dari sinilah kita mengetahui peran ilmu sebagai obat bagi penyakit hati. Inilah cara mengobati hati yang ketiga. Pelajari ilmu. Hafalkan ilmu. Maka ilmu yang dipelajari akan mengkondisikan hati. Membuat hati lapang, membuat hati tenang, membuat hati yakin, membuat hati ini optimis, semangat untuk beribadah, beramal soleh, membuat hati ini mampu memfilter apa yang membahayakan bagi dirinya yang kemudian ditolak, dijauhi untuk tidak dilakukan agar hati terselamatkan dari madarat yang ditimbulkannya. Inilah poin yang ketiga. Sudah 3 obat bagi penyakit hati. Pertama, baca Al-Quran. Yang kedua zikrullah. Yang ketiga al-ilmun nafi. Terus yang keempat. Yang keempat adalah aklul halal wattiqa'us syubuhat. Hanya memakan makanan yang halal. Makanan, minuman, pakaian, semua yang kita pakai yang halal. Dan menjaga diri dari yang syubhat. Yang syubhat ini yang diragukan, ini halal apa haram. Apalagi yang haram, jauhi sejauh-jauhnya. Siapa orang yang menjaga diri dari yang syubhat? Dia sudah memelihara kehormatan dan agamanya. Tapi siapa orang yang masih berkutat kepada yang syubhat ini halal haram, kayaknya halal lah gitu, dah enak.
Akhirnya dia lakukan. Siapa orang yang terjerumus ke dalam yang syubhat, dipastikan dia terjerumus ke dalam yang haram. Sebuah hadis dari Nu'man bin Bashar radhiyallahu an. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis inilah ada juga dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa asy-syubuhat istabra li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi asy-syubuhat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalb. Rawahul Bukhari wal Muslim. Kata Nabi SAW, ingat, sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Antara yang halal dan haram ada perkara yang syubhat, yang samar. Ini halal apa haram? Sebagian orang menghalalkannya, sebagian orang mengharamkannya. Syubhat. Yang tidak diketahui oleh manusia. Oleh kebanyakan manusia nggak tahu kalau orang-orang berilmu nama jelas ini mah haram. Tapi ada orang yang menghalalkannya. Ternyata yang menghalalkannya karena doyan, bukan karena kajian ilmiah. Contoh yang begini apa? Rokok. Ada yang mengharamkan? Banyak. Kalau ulama-ulama di Timur Tengah sejak zaman dahulu. Terus di Indonesia ada ulama yang mengharamkan rokok? Ya, ada fatwa dari Majelis Ulama, Majelis Tarjih Muhammadiyah, Al-Irsyad. Ada fatwa mengharamkan. Ada yang menghalalkannya? Banyak juga. Yang menghalalkannya orang biasa apa kiai? Kiai, selidik punya selidik, doyan rokok. Kalau diharamkan dia nggak bisa meninggalkannya. Maka cari pembenaran untuk menghalalkannya. Yang paling konyol ada ustaz yang menyatakan sebenarnya bagi orang awam rokok itu makruh, tapi bagi ustaz sunnah. Gelo tetap. Ditanya kenapa bagi ustaz sunnah? Karena kalau ustaz tidak merokok khawatir dianggap mengharamkan. Dalil apa itu ya? Minimal syubhat ya. Tapi kata Rasul SAW, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan orang nggak tahu bahwa ini haram, bisa dianggap halal karena ada kiai yang menghalalkannya karena terlalu doyan, karena sudah kecanduan. Saya kalau ngajar nggak sambil ngerokok nggak keluar dalil tuh. Ada yang ngomong begitu? Ada. Yang paling konyol ada yang menghalalkan rokok hanya karena coba kepada para peneliti, para tukang research. Kalau rokok haram, kenapa Allah ciptakan tembakau? Diapakan tuh tembakau? Cara mensyukuri tembakau itu diapakan? Selain di rokok, kan ada yang gitu. Dalil halalnya itu dengan logika yang konyol. Itu sama aja dengan coba ganja. Ganja ditanam oleh Allah tidak? Ditumbuhkan. Siapa yang menumbuhkan ganja? Allah. Coba cari. Kalau memang ganja itu haram, kenapa Allah ciptakan? Bagaimana cara mensyukuri ganja? Coba babi itu, ya. Siapa yang menciptakan babi? Allah, ya enggak? Terus kalau umpama Allah haramkan, bagaimana cara mensyukuri keberadaan babi kalau tidak untuk dimakan? Ya enggak? Coba tuh iblis, laknatullahi alaih. Siapa yang menciptakan iblis? Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mensyukuri keberadaan iblis sebagai ciptaan Allah kalau bukan untuk ditaati?
Kan logika konyol itu. Allah ciptakan keburukan bukan untuk disyukuri, sebagai ujian bagi kita. Adanya iblis yang Allah ciptakan, hati-hati ujian. Original apa imanmu? Asli apa palsu? Kalau asli, coba kalau digoda oleh iblis tidak akan tergoda. Seoriginal apa imanmu? Dikasih ujian babi yang Allah haramkan. Masih ada sapi, ada kambing, ada ayam. Tergoda enggak oleh lezatnya daging babi? Masih ada sayuran-sayuran. Allah kasih ujian berupa tembakau untuk dirokok nih. Tergoda enggak? Masih ada banyak hal-hal lain Allah ciptakan, Allah tumbuhkan ganja. Ada nggak fungsi lain dari ganja selain untuk teler dan mabok? Saya nggak tahu, ada nggak? Nggak ada. Di sayur bisa? Bisa. Teler nggak? Teler. Konon katanya di Asia itu orang nyayur itu salah satu bumbu yang dimasukkan apa? Daun ganja itu lebih lezat katanya ya. Wallahu a'lam, benar enggaknya itu. Nah, terlepas dari hukum, bagaimana makan sayur ganja? Jelas, kalau Allah menciptakan sesuatu yang buruk, tapi buruk ini menyenangkan, itu ujian, itu cobaan, jauhi. Sebagaimana Allah ciptakan babi, sebagaimana Allah ciptakan darah, sebagaimana Allah menjadikan kejadian adanya bangkai binatang yang Allah haramkan, ya sudah. Coba ada binatang sapi gede 1 ton mati, haram? Haram. Coba bagaimana caranya mensyukuri bangkai sapi 1 ton yang sudah mati selain dimakan? Masa dikuburkan begitu saja 1 ton loh, berapa ratus juta tuh harganya. Nggak ada mubazir untuk yang haram. Udah kuburkan saja. Udah buang saja. Ujian bagi kita ya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Faman ittaqa syubuhat istabra li dinihi wa irdihi." Siapa orang yang menjaga diri dari syubhat, menjauhkan diri dari syubhat, nggak mau dekat-dekat, berarti dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Tapi waman waqa'a fi syubhat, siapa orang yang terjerumus ke dalam yang syubhat, dicari argumentasi pembenaran penghalalan terhadap yang dianggap syubhat, waqa'a fil haram, dia akan terjerumus ke dalam perkara yang haram. Karra'i yar'a hawlal hima yushiku ayyarta'a fihi, seperti seorang pengembala yang menggembalakan kambing atau binatang yang digembalakannya di sekitar hima. Hima itu daerah terlarang, kebun orang, dipagar atau enggak dipagar. Pagarnya sama pagar hidup. Di kebun orang itu banyak pohon-pohon, daun-daun, kesenangan si kambing yang kita gembalakan di sana. Kita gembalakan di sana. Apa yang terjadi pada diri kambing? Ya pasti ngebet ke kebun orang, ya enggak? Itu bukan milik si penggembala. Bukan milik si pemilik kambing. Punya orang lain digembalakan di sana. Kecenderungan si kambing lihat rumput hijau, tumbuhan hijau, pasti ngebet. Dia akan terjerumus ke sana. Seperti itu. Ini gambaran. Kata Rasul SAW, ingat, setiap raja, setiap penguasa punya daerah terlarang yang tidak boleh dilanggar. Dan ingat, daerah terlarangnya Allah adalah perkara-perkara yang Allah haramkan. Kalau perkara yang Allah haramkan didekati, ya kecenderungan jiwa pasti ke sana, sebab nyaris setiap kali yang Allah haramkan itu menarik bagi jiwa kita.
menyenangkan jiwa kita. Sebut, apa sih yang Allah haramkan yang tidak disukai oleh manusia? Coba sebut apa? Zina. Disenangi oleh orang? Ya. Judi. Ada orang yang kecanduan judi, rata-rata kecanduan gitu. Mabok. Padahal semua itu mahal loh. Selain merusak. Judi mahal apa tidak? Ada yang murah. 10.000 gitu. Sekali pasang. Sekali. Kalau 10.000 pasang 10 juta. 10.000. 1.000 kali pasang 10 juta. 10.000 kali pasang 100 juta. Udah bisa beli mobil tuh. Tapi gak terasa dipakai judi. Ya, mahal. Untuk mabuk mahal apa murah? Mahal. Kalau air kopi 3.000 satu gelas. Sasetannya paling 1.500 ya. Airnya 500, gelasnya 500, 2.500 lah. Ya enak, manis gitu ya. Mabok mana ada yang 5.000, ratusan ribu sampai jutaan. Tempatnya juga nggak sembarangan, eksklusif. Bukan di pinggir jalan. Beli kopi di pedagang asongan ada? Ada. Beli minuman keras di pedagang asongan ada? Tidak ada. Itu tempat-tempat mahal. Di diskotik, di bar-bar gitu ya, di tempat-tempat mahal sejutaan. Ada peminatnya? Banyak. Zina gratis apa murah? Tidak gratis, tidak murah. Mahal. 80 juta berapa? Yang diberitakan tuh. Cuma beberapa menit. La ilaha illallah. Tapi peminatnya banyak. Karena disukai oleh jiwa. Seperti rumput tumbuhan orang pasti disukai oleh si kambing yang kita gembalakan di sana. Dilarang teh belenyang deui ka ditu dijaga. Tetap susu luduk tuh. Kambing kan gitu ya. Bagaimana caranya agar selamat? Jangan gembalakan kambing di dekat kebun orang. Itu daerah terlarang bagi kita. Jauhkan. Tapi kambingnya kesana aja. Ya iyalah itu kesenangannya. Itu gambaran. Ilustrasi. Perumpamaan yang digambarkan oleh Rasul SAW. Ingat, setiap raja punya areal terlarang. Dan areal terlarang bagi Allah adalah perkara yang Allah haramkan. Siapa yang mendekatinya, dia akan terjerumus ke dalam yang haram itu. Satu-satunya cara yang selamat agar tidak terjerumus ke dalam yang haram, jauhi sejauh-jauhnya. Untuk menjauhinya, jangan dekati syubhat. Siapa yang menjauhkan diri dari syubhat, berarti dia sudah memelihara agama dan kehormatannya. Siapa yang mendekatkan diri kepada yang syubhat, bahkan menjerumuskan diri, dipastikan dia akan terjerumus ke dalam yang Allah haramkan. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika menerangkan hadis ini. Faqad dalla hadzal haditsu ala anna aklal halali yuslihul qalba wa aklul haram wasyubuhat yufsiduhu. Hadis ini menunjukkan bahwa memakan barang yang halal akan memaslahatkan hati, memperbaiki hati. Sebaliknya memakan yang haram atau yang syubhat bisa merusak hati. Karena wa yukhafu ala akilil haram wasyubuhat. Karena dikhawatirkan kalau dia sudah berani memakan yang syubhat, dia akan berani memakan yang haram. Dan apa yang terjadi, doanya tak akan dikabul. Sebagaimana sabda Rasul SAW, Ayyuhan nas, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Wahai manusia, Allah itu maha baik dan tak akan menerima kecuali yang baik-baik.
Allah memerintahkan orang-orang mukmin dengan isi perintah yang sama dengan perintah kepada para rasul. Allah berfirman kepada para rasul, ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibat wa'malu sholiha. Inni bima ta'maluna alim. Hai para rasul, makanlah oleh kalian makanan-makanan yang baik dan beramal solehlah. Sungguhnya aku maha mengetahui apapun yang kalian lakukan. Ini seruan Allah kepada para rasul. Ketika Allah menyeru kepada orang-orang beriman, tadi surah Al-Mu'minun ayat 51. Sekarang Al-Baqarah 172, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang beriman, makanlah oleh kalian yang baik-baik dari rizki yang kami berikan kepada kalian. Jadi isi perintah Allah kepada para rasul dan orang mukmin sama, makan yang halal, yang baik. Thumma dzakara ar-rajula yutilu safar as'atha akbara yamuddu yadayhi ila sama ya Rabb ya Rabb. Lalu Nabi SAW menjelaskan seseorang yang memiliki beberapa faktor pendukung dikabulkannya doa. Ada berapa yang disebut? Pertama, yutilus safar, dia banyak safar. Orang yang sedang safar doanya dikabul. Terus ash'atha akbaro, kata orang Sunda mah dekil and dekucel. Ash'atha itu dekil, akbaro itu berdebu. Kenapa? Menderita. Safar dia menderita loh. Dan posisi ketika menderita adalah posisi ketika doanya dikabul oleh Allah. Ya muddu yadaihi ila sama, dia mengangkat tangannya ke langit. Dan mengangkat tangan termasuk faktor pendukung dikabulkannya dosa. Dikabulkannya doa. Terus dia ilha, ya Rabb, ya Rabb. Ilha itu mengulang-ulang doanya. Salah satu cara agar doa kita dikabul, jangan sekali dua kali, sering doa dengan isi doa sama. Ya Allah beri saya rizki, ya Allah beri saya rizki, ya Allah beri saya rizki. Lebih sering lebih bagus, ilha namanya. Ya Allah beri saya jodoh satu lagi, ya Allah beri saya jodoh satu lagi. Terus saja begitu. Rasul SAW, Allahumma agithna, Allahumma agithna, Allahumma agithna. 3 kali minimal. Ya Allah turunkan kepada kami hujan, hujani kami, hujani kami. Ilhah namanya. Dan ilhah termasuk salah satu faktor pendukung dikabulkannya dosa. Nih, dia safar, banyak safar, dia menderita, dekil and dekucal, dia mengangkat kedua tangan, dia mengulang-ulang doanya. 4 faktor dikabulkannya doa dia lakukan. Wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhum haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu dzalik. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dia mengkonsumsi yang haram, bagaimana mungkin doanya bisa dikabul? 4 faktor pendukung dikabulkannya doa kalah terhapus oleh 1 penyebab penghalang dikabulkannya doa, yaitu apa? Yang haram. Walhasil hal yang haram, barang, makanan atau minuman, penghalang doa dan perusak hati. Sebaliknya makanan yang halal bisa memaslahatkan hati dan memperbaiki hati. Sebuah kisah, ini kisah yang benar, diceritakan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala. Juga dinukil oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah Kitabul Ilm. Suatu saat Imam Syafi'i berkunjung kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad kan muridnya ya, Imam Syafi'i gurunya. Ketika ada berita Imam Syafi'i mau berkunjung ke Imam Ahmad, geger tuh murid-murid Imam Ahmad. Akan kedatangan ulama besar, bukan pejabat, bukan orang kaya. Imam Syafi'i bukan RT acan. Imam Syafi'i bukan orang kaya.
Tapi viral, orangnya ngetop, kaceluk, kaun awun, kakoncara, kajana pria, beken sebagai orang soleh dan berilmu. Senang ya pastilah senang. Kita ajak kedatangan syekh atau ustadz dari luar gitu, senang banget. Mau diperhatikan gimana sholatnya, gimana ngomongnya, bagaimana akhlaknya, itu ilmu semua itu. Datang Imam Syafi'i, wah dimuliakan, suguhan terbaik keluar. Bagaimana bayangan orang soleh dalam pandangan orang awam ketika makan? Pasti kan ancinnya, kata orang Sunda, ancin teh makannya sedikit, sesuap dua suap udah. Pasti begitulah, nggak rakus. Tapi apa yang terjadi? Imam Syafi'i menghabiskan seluruh makanan yang dihidangkan, tak tersisa sedikit pun. Kaget orang-orang, Imam Syafi'i gembul. RW 06. Apa RW 06? Rewog. Banyak makannya. Mulahadhat, satu. Catatan. Kedua, malamnya. Pasti tahajud tuh semalaman tuh. Karena orang soleh. Ditolong diintip lihat. Ternyata nggak tahajud, tapi tidur pun nggak ngelamun, kayak banyak pikiran. Terus sampai subuh nggak tidur. Dua, mulahadhat kedua, catatan kedua, nggak tahajud. Engkau orang soleh, tahajud nggak. Ketiga, lebih hebatnya lagi, adzan subuh beliau pergi sholat ke masjid dan sholat subuh tanpa wudu. Ya itu wudu acan. Kita sebejat-bejatnya kita kalau mau sholat pasti minimal wudu. Nggak tahu bener nggak taunya wudu, nggak bener nggaknya wudunya ya. Pokoknya wudu lah. Imam Syafi'i tidak, ada 3 catatan. Pertama, gembul atau RW 06. Kedua apa tadi? Tidak tahajud. Yang ketiga, sholat subuh tanpa wudu. Padahal Imam Ahmad dalam pelajarannya sering memuji Imam Syafi'i sebagai orang berilmu, ahli ibadah dan seterusnya. Sehingga orang pun ikut mengagumi. Karena Imam Ahmad sang guru juga mengagumi Imam Syafi'i. Ternyata dilihat kayak gitu. Komplain mereka, ya Aba Abdillah, kaifa tuthni ala hadzal rajul alladhi akala wa syariba wa afraga kulla ma fil ina wa lam yaqumil lail wa yusallil fajr bidunil wudu. Hai Abu Abdillah. Abu Abdillah itu Imam Ahmad. Gimana engkau akan muji orang seperti ini? Kerjanya makan, minum, menghabiskan semua suguhan yang disajikan, tidak sholat malam dan sholat subuh tanpa wudu. Masa yang gini dipuji? Mereka aja murid Imam Ahmad gak gitu-gitu amat. Mereka makannya tidak gembul, malamnya bangun tahajud, dan kalau sholat subuh ya wudu lah. Imam Syafi'i tidak. Apa kata Imam Ahmad? Tanya langsung oleh kalian. Penasaran tuh. Tanya. 3 hal ini tuh. Apa jawabannya? Lihat bagaimana jawabannya. Jawaban seorang ulama yang melakukan hal yang dicela oleh orang awam. Tapi ketika dilakukan oleh orang yang berilmu begitu mencengangkan. Apa kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah? Beliau menyatakan amma kauni akaltu wa syaribtu wa afragtu kulla ma fil ina li'annani ma wajadtu ta'aman ahalla wa atyaba min ta'amil imami Ahmad wa uridu an amla batni bihadha ta'am. Adapun aku makan, minum, menghabiskan semua yang disajikan karena aku tidak pernah menemukan makanan yang lebih halal, lebih barokah daripada makanan Imam Ahmad. Imam Ahmad seorang yang terkenal kesolehannya, kewaraannya.
Semua yang dimiliki dijamin halal. Bukan karena rasa, bukan karena harga mahal, bukan. Tapi siapa pemilik dari makanan ini? Seorang yang terkenal kesolehannya dan makanan yang halal penuh barokah masuk ke dalam mulut, maslahat bagi tubuh. Masuk ke perutnya. Jadi darah, jadi daging, jadi tenaga yang akan mendorong kita untuk beribadah, beramal soleh lebih dari sebelumnya. Ini jenis makanan Imam Ahmad. Dan aku ingin memenuhi perutku dengan jenis makanan seperti ini. Oh, ternyata dihabiskannya itu karena barokahnya. Melihat siapa pemiliknya. Dan ini diyakini oleh para ulama efek dari makanan yang penuh barokah. Walaupun sedikit, walaupun nilai gizi menurut ilmu kesehatan tidak begitu bagus, tapi barokah itu jauh lebih baik daripada gizinya hebat tapi haram, minimalnya syubhat, jangan. Nih, ini yang menjadi penyebab kenapa beliau RW 06. Kenapa gembul? Afan ya, saya tidak bertanggung jawab kalau setelah ini ada ustadz di sini, setiap hari Iwan datang ke rumah ustadz itu minta makan. Kata ustadz, makanan ustaz itu barokah. Saya ingin memenuhi perut saya dengan makanan itu. Tiap hari datang minta makan. Jangan salahkan saya. Ini yang pertama. Dan ini menjelaskan apa yang kita terangkan, makanan halal barokah. Efeknya luar biasa bagus kepada jiwa kita dan tubuh kita. Ya. Kedua, adapun amma kauni lam aqumil laili annani kuntu atafakkaru fil hadis. Adapun tadi malam saya tidak salat malam karena saya tadi malam berpikir tentang satu hadis. Hadis itu diobrolkan, didiskusikan siangnya bersama Imam Ahmad. Hadisnya pendek, hadisnya sesuai riwayat Imam Muslim tentang seorang anak namanya Abu Umair. Abu Umair ini punya peliharaan burung. Kemana Abu Umair ada, di sana burungnya mencok, selalu dibawa. Suatu saat Nabi SAW bertemu Abu Umair, tapi burungnya nggak ada. Kata Nabi, ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair. Hai Abu Umair, apa yang sedang dilakukan oleh Nughair? Nughair itu burungnya, nama burung. Mana burungmu gitu? Burung beneran ya. Namanya Nughair. Kata Abu Umair, mati. Udah. Hanya itu. Saya berpikir tentang hadis yang pendek ini. Apa faidah yang bisa diambil oleh hadis ini? Kalau hadis ini nggak ada faidahnya, nggak mungkin. Sebab salah satu syarat sesuatu disebut hadis yufidul ilm, mampu memberi manfaat ilmu. Apa kata Imam Syafi'i? Wa ba'da an tafakkartu fi hadzal hadis fastambatu wa akhadtu minhu akthar min alfi faidah. Setelah saya memikirkan hadis ini semalaman, saya bisa beristimbat dan bisa mengambil lebih dari 1000 pelajaran dari hadis ini. Wa tafakkur fil hadis sa'ah ahabbu ilayya min salati alfi rakaat. Dan berpikir tentang hadis sesaat saja lebih saya sukai daripada sholat sunat 1000 rakaat. Belajar ilmu lebih utama daripada sholat sunat tahajud walaupun 1000 rakaat. Kenapa? Karena sholat tahajud disebut amal qasir, sedangkan ilmu disebut amal muta'addi. Amal qasir itu amalan yang manfaatnya hanya terbatas untuk diri sendiri. Pahala dari tahajud hanya untuk diri sendiri, yang lain nggak ada manfaat yang bisa diambil dari tahajud seseorang. Orang nggak dapat pahalanya, hanya nonton orang yang sholat. Ayo nonton orang yang sholat nih, pahalanya gede. Ada yang begitu? Nggak ada. Manfaatnya hanya orang yang sholat. Itu pertama. Kedua, manfaat dari sholat hanya selama sholat. Beres sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, putus pahala. Selesai sholat nggak dapat lagi pahala sholat.
Makanya disebut amalan qasir walaupun 1000 rakaat. Pada kenyataannya kan nggak ada yang 1000 rakaat walaupun tahajud. Nggak cukup waktunya ya. Adapun ilmu muta'addi. Muta'addi itu bermanfaat bagi banyak orang dengan manfaat permanen. Ketika belajar ilmu dapat pahala, ketika mengamalkan ilmu dapat pahala, ketika mengajarkan ilmu dapat pahala. Setelah itu dia tidur bahkan mati, pahala dari ilmu yang diajarkan tetap mengalir ke alam kuburnya. Makanya saya lebih suka berbelajar ilmu daripada tahajud. Saat itu saja. Tapi malam-malam yang lain beliau biasa tahajud ya. Ini semua menunjukkan bahwa adapun yang satu lagi, adapun saya sholat subuh tanpa wudhu. Karena saya belum batal sejak wudhu isya. Semalaman kan nggak tidur, nggak batal. Dan Imam Syafi'i melakukan sholat subuh dengan wudhu dari isya selama 40 tahun. Padahal usia beliau berapa? 50 tahun, 51 tahun. Menunjukkan beliau melakukan itu sejak usia 10 atau 11 tahun tuh. Masih kecil sudah tahajud terus. Gak tidur semalaman, selain tahajud, baca Quran, berdoa, berzikir juga mempelajari ilmu. Makanya tak heran kalau beliau tumbuh berkembang menjadi seorang ulama besar yang namanya harum sampai sekarang, mungkin sampai hari kiamat karena kemuliaan beliau. Ini semuanya menunjukkan bahwa salah satu faedahnya makanan yang halal penuh barokah berpengaruh ke dalam jiwa. Sebagaimana makanan haram juga akan merusak jiwa dan raga kita ya. Inilah poin yang keempat dari obat penyakit hati. Cukup ya sampai di sini saja. Dan kita masih punya sisa waktu 4 menit untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Apakah manusia akan diazab karena kebodohan atau ketidaktahuannya? Tergantung. Kalau perkara yang wajib bagi dia, wajib diketahui tapi dia tidak mempelajarinya, ya dosa. Karena Rasul SAW bersabda, "Thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim." Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ilmu yang bagian mana yang wajib? Ilmu tentang kewajiban dia. Seperti ilmu tentang sholat. Sholat wajib. Wajib ditunaikan secara benar. Untuk bisa menunaikan sholat yang benar perlu ilmu tentang sholat. Siapa yang bodoh tentang tata cara sholat dan hal yang berkaitan dengan sholat, wudunya, tayamum, mandi dan seterusnya, dia salah karena kebodohan, dia berdosa. Orang mau Ramadan, wajib dia tahu ilmu tentang fikih saum. Apa yang membatalkan, apa yang tidak, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dijauhi, itu wajib diketahui. Siapa yang tidak tahu, dia berdosa. Orang mau haji, wajib dia tahu fikih haji, manasik haji. Wajib mempelajari. Kalau yang tidak haji karena tidak mampu, ya tidak wajib haji. Orang sudah terkena kewajiban zakat. Sebelum berzakat, dia wajib mempelajari ilmu tentang zakat. Kalau tidak, maka dia berdosa. Karena nanti zakatnya bisa salah. Salah jumlah, salah penyaluran, dosa. Ya. Jadi ilmu yang wajib untuk diketahui, dipelajari, difahami adalah ilmu tentang kewajiban-kewajiban yang wajib dia lakukan. Adapun yang tidak wajib dia lakukan, maka tidaklah wajib. Tidak wajib bagi kita mempelajari ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqih, ilmu usul fiqih, enggak. Itu fardu kifayah. Kalau ada orang yang sudah menguasai sebagian, gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Bagaimana hubungan dengan penjelasan bahwa Allah akan mengampuni dosa kesalahan yang belum tahu tidak diketahui? Sudah ya tadi. Apabila seorang masuk kamar mandi tidak untuk buang hajat,
Misal untuk pasang lampu, pegangan pipa dan apa-apa tetap disyariatkan berdosa. Iya, apapun yang akan kita lakukan di dalam WC berdoalah. Berdoa masuk WC dan langkahkan kaki yang kiri. Walaupun kita tidak ngapa-ngapain, ngumpet umpamanya ada debt collector ngumpet di WC, doa. Apakah kita boleh memberi uang tips kepada montir bengkel, sedangkan si montir adalah pekerja yang mendapatkan upah dari bosnya? Begitu juga sebaliknya, jika kita berposisi sebagai montir, apakah kita boleh menerima uang tips? Memberi uang tips karena kinerja pekerja yang bagus boleh sebagai hadiah. Tapi itu milik si owner dari perusahaan itu. Milik bosnya. Bukan hak si montir. Karena montir memang digaji untuk itu. Kalau kita puas, lalu memberi hadiah, memberi tips, memberikan jasa, ucapan terima kasih di luar ongkos kerja, maka itu milik bos. Bukan milik si montir. Nah, boleh si montir boleh, tapi nih bos. Nah, biasanya ada, tidak semua ya. Bengkel-bengkel tertentu itu ada kotak khusus tips. Masukkan semua ke sana. Nanti mungkin seminggu sekali, sebulan sekali dibongkar, dibagi rata ke seluruh pekerja. Itu kebijakan bos. Boleh. Sebab kalau langsung ke montir nanti ada yang dapat banyak, ada yang tidak dapat, ya enggak? Tergantung siapa yang kadang-kadang ada orang yang tidak ikut, cuma lihat saja. Tapi pas kita keluar dia markirin tuh. Dari uang parkirnya itu ya. Orang sedan parkirnya bukan 2.000, minimal 10.000, 20.000 gitu. Nah itu pun mestinya dimasukkan ke dalam kotak tadi. Uang tips dimasukkan ke dalam kotak, nanti di akhir pekan dibuka, dibagi rata. Ya ini kebijakan bos. Jadi intinya memberi hadiah atau tips atas jasa si pekerja, kita puas atas kinerjanya boleh. Tapi sekali lagi bukan milik oknum si pekerja, tapi milik bosnya, nanti bosnya yang mengatur. Bagaimana kalau kita sebagai montir atau pekerja atau karyawan atau guru dapat hadiah dari murid ketika bagi rapot, ketika akhir tahun? Boleh terima? Boleh, tapi setorkan ke bos, ke atasan yang berwenang. Ini saya dikasih hadiah dari orang tua murid. Oleh bos nanti dikumpulkan, buka semua, bagi rata. Kalau tidak begitu nanti akan timbul kecemburuan. Apakah termasuk korupsi? Ya termasuk korupsi. Berdasarkan hadis Nabi SAW, ketika ada seorang sahabat yang diberikan tugas mengambil zakat, infak, sodako, lalu kata orang itu, ini setoran zakat, infak, sodako, ini hadiah untuk saya dari orang yang ngasih zakat. Ini zakat, ini untukmu. Kata Nabi SAW, kenapa kamu tidak diam aja di rumah? Kalau dia diam di rumah, adakah yang ngasih? Tidak ada. Jadi dia dikasih karena pekerjaannya. Maka suruh dimasukkan ke sana. Sampai-sampai Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah, ketika datang tamu dari luar negeri, istrinya dikasih hadiah oleh istri sang tamu ini, perhiasan. Kata istri, ini milik saya. Kata Umar, masukkan ke Baitul Mal. Apakah kalau kamu bukan istri khalifah, dia akan ngasih hadiah kepada kamu? Tidak. Jadi ngasih hadiah karena apa? Statusnya sebagai istri khalifah. Akhirnya dimasukkan ke Baitul Mal, ya. Jika ilmu adalah obat penyakit hati, mengapa banyak sekali manusia berilmu justru melakukan kemaksiatan yang justru dia ketahui?
Kalau ada orang berilmu tetapi terjerumus dalam dosa maksiat yang sebenarnya dia melarang manusia dari hal itu, atau sebaliknya dia memerintahkan orang untuk melakukan kebaikan, dia sendiri tidak melakukannya. Dia melarang orang dari keburukan, dia sendiri masih melakukannya. Ada yang begitu? Ada, banyak. Kenapa begini? Ini berkaitan dengan banyak hal. Sejak mulai dia mempelajari ilmu. Dari aspek niat, dari aspek adab ketika menuntut ilmu dan seterusnya. Kalau niat mencari ilmunya dari awal salah, setelah dia berilmu, kesalahan niat itu akan tetap terpelihara dan akan memperburuk karakter dia sebagai orang yang berilmu. Berkaitan dengan niat, berkaitan dengan adab-adab ketika mencari ilmu. Makanya hampir setiap ulama yang membahas tentang bab ilmu pasti dibahas tentang kendala dalam menuntut ilmu dan beberapa kesalahan yang wajib untuk dijauhi selama menuntut ilmu. Ada sebuah kutaib kecil, kitab, judulnya Awaiqut Thalab. Artinya beberapa kendala yang harus dijauhi di dalam menuntut ilmu. Di antaranya kesalahan-kesalahannya ini. Tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Tidak mengamalkan ilmunya. Dan seterusnya ada banyak. Ya. Syekh Al-Utsaimin menyusun sebuah kitab namanya Kitabul Ilmi. Ada satu bab diberi judul Al-Akhta' Allati Yajibu Hadruha. Beberapa kesalahan yang wajib dijauhi oleh para penuntut ilmu. Siapa yang melanggar beberapa larangan ini, maka kelak akan menimbulkan mafsadat di tengah umat. Salah satunya ini, dia berdakwah ke sana kemari, tapi isi dakwahnya dia tidak aplikasikan dalam kehidupannya. Persis seperti hadis tadi, Islam akan dikuatkan oleh seorang yang fajir. Fajir ini salah satunya, bukan satu-satunya. Salah satunya adalah ulama. Ustadz, da'i yang berdakwah tapi terjerumus ke dalam kemaksiatan di dalam dakwahnya. Mungkin tidak ikhlas. Ya, mungkin ada ujub, riya, takabur, sum'ah dan yang sejenisnya. Jadi salah satu efek buruk dari kesalahan ketika dia belajar ilmu. Kesalahan-kesalahannya banyak tapi kita tidak sempat untuk menjelaskannya sekarang. Bagaimana cara mengobati hati seorang perempuan yang sudah mengarah ke dalam perselingkuhan dalam rumah tangga? Maksudnya dia istri orang, istri masih bersuami tapi selingkuh dengan lelaki lain gitu. Harus diperjelas selingkuh ini batasannya apa? Apa hanya sebatas pacaran, sebatas komunikasi, atau sampai kopi darat, atau waliyadzubillah sampai terjerumus ke dalam perzinahan. Apakah sampai ke sana? Sebab semuanya masih dalam cakupan selingkuh. Dia chatting aja dengan laki lain, halo sayang, ingat aku enggak gitu. Kan orang sudah menyebutnya selingkuh ya. Bagaimana caranya? Wajib dia tobat. Dia berhenti, blok tuh nomornya. Jangan komunikasi lagi. Fokuskan perhatian kepada suami dan anak-anak. Kalau ada yang tidak dia sukai dari suami sampai dia mencari laki-laki lain, coba komunikasikan agar yang tidak dia sukai dari suami itu dirubah oleh suaminya. Mungkin suaminya bau, suruh mandi sehari 5 kali. Sungguh pakai minyak wangi. Oh kalau suaminya umpamanya kasar, kasih tahu saya ingin yang sikapnya lemah lembut. Komunikasikanlah. Apa yang kurang dari pasangan, coba ungkapkan dengan sebaik-baik cara. Dan sebaliknya kalau ada diri saya yang tidak engkau sukai, tunjukkan dan perbaiki. Harus ada komunikasi terbuka ya. Insya Allah nanti bisa terperbaiki.
Bulan Ramadan tahun kemarin saya hamil. Kemudian saya pernah muntah, tapi tetap lanjut puasa sampai zuhur. Karena merasa tidak kuat, akhirnya saya buka. Dan pernah juga saya kesiangan sahur, akhirnya tidak puasa karena merasa takut tidak kuat. Dengan kondisi seperti itu, apakah cukup dengan mengqadha saja atau harus membayar fidyah? Kalau wanita yang hamil, mampu nggak dia saum? Mungkin mampu sampai akhir saum. Anggaplah hamilnya normal, tidak mabuk, tidak mual, tidak lemes seperti biasa. Mampu sampai maghrib, tapi coba konsultasikan. Ada efek buruk nggak kepada janin yang dikandungnya? Jangan hanya merasa kuat atau tidaknya. Kalau kuat tersugesti karena iman bisa kuat. Tapi ada nggak efek buruk ke janinnya? Mungkin kurang gizi, khawatir ada cacat, wal'iyadzubillah dan konsultasikan. Kalau kata dokter kandungan jangan. Kondisi bayi lagi membutuhkan nutrisi yang banyak. Rentan terhadap cacat atau kelainan yang lain. Sebaiknya jangan saum dulu kalau kata dokter. Jangan saum walaupun kuat. Terus apa tuh yang harus dilakukan? Apakah qadha atau fidyah? Ini ikhtilaf ulama ya. Tapi pendapat yang lebih rajih, pendapat yang lebih kuat bagi wanita yang hamil dan menyusui, yang dikhawatirkan kalau di bawah saum bisa berefek buruk kepada bayi atau dirinya, dia boleh buka, bisa lebih baik berbuka. Antara boleh dengan lebih baik, tergantung efek buruk yang kelak ditimbulkan kalau saum. Jadi boleh berbuka dan yang lebih kuat dia fidyah. Bagi yang menyusui dan yang hamil. Karena apa? Karena dia tidak termasuk sakit, tidak termasuk safar. Yang wajib qadha sakit. Wa in kuntum mardu aw 'ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Kalau kamu sakit atau safar, qadha. Tapi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin. Bagi orang yang yutiqunahu, dia berat melakukan saum. Mungkin bisa saum kuat, tapi berat, berisiko. Siapa ini? Orang tua yang sudah uzur tidak bisa saum diqadha, nanti lebih tua malah. Orang yang sakit permanen, kata dokter ini nggak bisa sembuh seumur hidup. Termasuk yang menyusui dan yang hamil masuk kategori ini. Dia tidak sakit, dia tidak safar. Tapi kalau di bawah saum berisiko, maka fidyah. Ulama sekali lagi ikhtilaf, ada yang menyatakan qadha, ada yang menyatakan fidyah, bahkan ada yang menyatakan ya qadha ya fidyah. Pendapat yang lebih kuat adalah fidyah saja, ya, tidak harus mengqadha. Kalau bangun setelah adzan subuh, apa masih boleh untuk mengerjakan sholat fajar? Untuk melaksanakan sholat fajar subuh itu waktunya kapan? Tergantung apa yang dimaksud sholat fajar. Sholat fajar adalah sholat qabla subuh 2 rakaat setelah adzan. Setelah adzan subuh berarti sudah masuk waktu subuh. Silakan sholat fajar 2 rakaat qabla subuh. Ini yang dimaksud dengan sabda Rasul SAW, rakaat sholatil fajar khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Maksudnya qabla subuh. Kalau qabla subuh berarti sudah adzan subuh. Sholat dulu sunnah 2 rakaat qabla subuh, itu yang disebut sholat fajar. Lalu sholat subuhnya 2 rakaat. Bagaimana hukumnya berbelanja dengan daging dari pengusaha non-muslim atau yang berasal dari negeri kafir? Dan kita ragu apakah penyembelihannya dilakukan menyebut nama Allah atau tidak. Apakah ini termasuk syubhat? Tergantung di mana kita hidup. Kalau di Indonesia, walaupun pengusahanya orang kafir, tapi pasti penyembelihannya diperintahkan kepada orang muslim dengan
penyembelihan secara muslim. Karena dia tahu kalau mau disembelih oleh mereka, orang Islam nggak akan mau beli. Rugi dia. Oleh karena itu pastilah mereka akan menyuruh orang-orang Islam untuk menyembelih dengan cara yang Islami agar laku. Maka itu kalau di Indonesia, maka halal, boleh. Walaupun owner ya pemiliknya orang kafir, non-muslim, tapi pelaksana penyembelihannya orang-orang Islam. Adapun kalau di luar negeri, di negeri kafir, mayoritas Islam, mayoritas kafir di Amerika, di Eropa, di Asia Timur seperti Jepang, Cina, Korea dan yang lain itu ateis atau non-muslim. Walaupun daging ayam, mereka tidak menyembelih. Di Eropa, di Amerika, di Cina nggak boleh disembelih. Itu zalim kepada binatang. Kalau sapi atau kambing ditembak otaknya, langsung mati. Kalau ayam disetrum dengan voltase tinggi ribuan watt, langsung mati. Haram. Walaupun pelakunya orang muslim. Maka walaupun daging ayam, daging kambing, daging sapi di sana haram, tidak boleh. Makanya di Eropa ada orang-orang Islam rata-rata berasal dari Maroko. Mereka mengajukan izin penyembelihan secara Islami dan diberi izin. Akhirnya diberi disembelih secara Islami dan itu lebih laku. Orang kafir juga banyak yang beli karena dagingnya lebih fresh. Lalu ada di tokonya ini halal. Daging dijual daging halal. Ada logonya di sana ya. Itu halal, tapi kalau tidak ada logo halal berarti yang mengurus orang kafir itu tidak disembelih rata-rata ya. Cuma ditembak otaknya langsung mati, otomatis si dagingnya itu apa? Genek itu apa ya? Tidak fresh gitu. Dan ketika diteliti masih banyak bakteri yang terkandung di dalamnya. Adapun yang disembelih bakteri itu habis terbawa oleh darah yang mengalir dari leher yang disembelih. Ya, jadi kalau di Indonesia kita beli daging di supermarket atau di pasar, udah halal-halal saja. Kecuali kalau kita lihat di pasar ada orang yang lagi nyembelih ayam, kita lihat langsung ternyata dicolokan, atau dicekek, plak. Nah, jangan kalau kita lihat begitu ya. Ayam tewak, potongkan, belewer dialungkan karena air yang sedang mendidih. Nah, itu jangan kalau kita lihat langsung. Tapi orang itu beresiko nggak laku, disebar, difoto gitu. Apalagi sekarang ada video, diviralkan. Jangan beli ayam di sini, dipiteskan. Bisa bangkrut mereka ya. Terakhir, bagaimana cara agar bisa lebih qanaah bagi karyawan yang sudah lama bekerja tapi belum bisa punya rumah, belum bisa haji. Baik haji ataupun rumah tidak wajib bagi yang tidak mampu. Apakah berdosa orang yang masih ngontrak? Tidak. Apakah berdosa orang yang punya rumah tapi nyicil dengan ada riba? Ya, berdosa. Mending mana? Punya rumah tapi dosa atau ngontrak tapi tidak dosa? Yang lebih bagus punya rumah tapi tidak dosa. Beli cash. Tapi kalau itu tidak mampu ya jangan memaksakan diri. Selama masih bisa ngontrak, kontraklah. Haji, saya nggak mampu, nggak apa-apa, nggak wajib, nggak dosa. Karena haji berkaitan dengan kemampuan. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kalau nggak mampu, nggak dosa. Tidak berkewajiban ya. Jangan menjadikan urgennya, pentingnya punya rumah, lalu dianggap darurat, lalu nyicil KPR yang ada riba. Kalau ada yang tanpa riba, syariah ya bagus, silakan. Kalau nggak ada ya sudah, minimal ngontrak itu lebih barokah dan tidak dosa daripada punya rumah tapi punya hutang dan dosa riba yang besar.
Apalagi mobil, saya kalau nggak ada mobil kesana kemari susah. Makanya saya nyicil walaupun ada riba, tetap dosa besar. Kata siapa susah bagi yang punya mobil? Ya bagi yang nggak punya mobil. Banyak yang nggak punya mobil kesana kemari mudah ya. Ada angkot, ada ojol, ada taksi online, ya ada macam-macam. Dan itu masih bisa untuk kita manfaatkan tanpa harus menjerumuskan diri ke dalam dosa riba. Cukup ya, sampai di sini saja. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.